Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivelinia Nanda Nuzwa, NRP-nya 1840202162 dari 18 AKD. Saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang tentang materi produksi cycle atau production cycle atau siklus produksi yang dimana yang sering digunakan oleh perusahaan, yang lebih tepatnya itu perusahaan manufaktur. Kenapa sih perusahaan manufaktur menggunakan siklus ini? Karena perusahaan manufaktur itu dia yang membuat barang yang dari awalnya dia barang mentah menjadi barang jadi. Nah, makanya perusahaan manufaktur ini perlu adanya siklus produksi. Sebelum saya menjelaskan siklus produksi ini, saya akan memberikan gambaran atau siklusnya di sini. Baik, yang pertama itu dalam siklus aktivitas di sini banyak divisi-divisi yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada divisi revenue cycle, yang kedua ada expenditure cycle, yang ketiga itu ada human resource management atau payroll cycle, ada yang keempat general ledger and reporting system, dan yang terakhir ada manajemen. Nah, yang pertama itu ada revenue cycle, yang dimana dia ini berhubungan ke produksi cycle, atau dia tuh berhubungan terhadap konsumer, dan dia nih mengetahui apa aja yang dibutuhkan oleh konsumer, dan terus juga dia juga mengetahui berapa yang harus diproduksi, yang kan dia mengetahui tuh kayak konsumer tuh butuh apa aja, jadi dia juga tahu sekian gitu, dia harus produksi, tahu dia produksi barang sekian gitu. Nah, dari revenue cycle dia akan memberitahukan informasi terhadap ke expenditure cycle. Expenditure cycle ini divisi bagian keuangan. Nah, expenditure cycle ini berhubungan terhadap gudang, yang dimana dia kan sebelumnya mendapatkan informasi dari revenue cycle. Nah, kan dia tahu kan kayak berapa barang unit yang harus diproduksi, jadi dia tahuin jadi biaya yang akan dikeluarkan dalam aktivitas produksi itu, dan dia memberitahukan ke gudang aktivitas keuangannya berapa aja yang harus dibutuhkan gitu. Dari expenditure cycle ada divisi human resource management atau payroll cycle. Nah, payroll cycle jadi dia ini sumber daya. Jadi dia mengetahui berapa pegawai yang harus dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang tersebut. Nah, dan dia juga mengetahui berapa sih harus digaji pegawai terhadap kayak sesuai dengan pendapatan yang diproduksi perusahaan itu. Dan yang keempat tuh ada general ledger and reporting system. Nah, di sini dia tuh mengetahui keuangan barang manufakturnya. Jadi dia tuh dia tuh membuat laporan-laporan yang bakal di laporan tersebut tuh dikasih ke manajemen. Nah, tugas manajemen ini kan baru ke divisi manajemen, ke manajemennya, dan manajemen ini kan tugasnya tuh untuk memberikan keputusan, yang dia udah mendapatkan laporan-laporan dari divisi-divisi lain, dan dia udah mendapat informasi kan, jadi dia manajemen itu memutuskan apa aja yang harus dilakukan oleh produksi tersebut atau di dalam siklus produksi itu. Nah, materi yang selanjutnya saya ingin menyampaikan adanya yang saya step siklus produksi. Pertama
ada proses mendesain produk, yang kedua perencanaan atau penjadwalan, yang ketiga adalah production operation, yang terakhir ada cost accounting. Nah, di cost accounting juga banyak arus yang masuk, dan di sini juga dia tuh akan berhubungan dengan manajemen dan reporting sistem yang akan memberikan keputusan. Jadi cost accounting ini berhubungan dengan manajemen yang akan menghasilkan keputusan juga gitu. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.